bidang kesehatan yang memberikan pelayanan kepada pasien yang mengalami gangguan komunikasi yang terdiri dari gangguan bahasa, bicara, suara, irama kelancaran, dan gangguan menelan. Pada tahun 2005, ya, pada waktu itu Ibu Rita Binya Adriani bertanya pada saya, Pak Budi, jurusan apa lagi yang perlu dibuka di Poltekkes Surakarta? Kemudian saya melontarkan gagasan bahwa di Indonesia ini jumlah terapis wicara sangat sedikit dan sangat kurang. Saya melontarkan gagasan ini pada beliau untuk dibuka jurusan terapi wicara supaya diadakan di Poltekkes Surakarta. Nah, harapan itu ternyata terkabul dan disambut baik oleh Bapak Kepala PPSDM Departemen Kesehatan pada waktu itu. Akhirnya kita sekarang sudah memiliki jurusan terapi wicara yang ada di kampus kita yang ada di Mojosongo ini. Terapis wicara itu mudah dikenal di masyarakat karena masyarakat sebenarnya sangat mudah mengidentifikasi ataupun juga mengetahui bahwa putra atau anak-anaknya mengalami gangguan bicara. Nah, dengan kasus seperti itu, maka anak-anak ataupun juga seseorang yang mengalami gangguan komunikasi perlu terapi wicara. Terapis bicara tidak hanya bekerja di rumah sakit, tetapi juga bisa bekerja di klinik mandiri atau klinik swasta, ataupun juga bisa bekerja di sekolah-sekolah, baik sekolah umum ataupun juga sekolah luar biasa yang saat ini kebutuhannya cukup besar. Prospek terapi bicara ke depan saya kira masih cukup menjanjikan. Mengapa saya bilang begitu? Karena saat ini kebutuhannya sangat-sangat besar sekali. Tidak hanya di kota-kota besar, tetapi juga di kota kecil. Mengingat saat ini jumlah terapis wicara di Indonesia tidak lebih dari 500 orang, sehingga kebutuhan ataupun juga jumlah yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan terapi wicara di seluruh Indonesia masih sangat-sangat terbuka lebar, sehingga tidak ayal lagi saat ini di jurusan terapi wicara setiap tahun banyak rumah sakit ataupun juga institusi pendidikan yang hadir ke sini dalam rangka merekrut lulusan terapis dari jurusan terapi bicara ini. Harapan saya adalah bahwa sebagai terapis di bidang kesehatan, kita mengharap anak-anak kita, mahasiswa kita menjadi mahasiswa yang terbaik untuk bisa melayani semua penderita yang membutuhkan pelayanan terapi wicara di Indonesia dengan meningkatkan kemampuan di bidang penelitian, kemudian kemampuan komunikasi, serta bahasa Inggris dan keterampilan soft skill yang lain. Berdasarkan kondisi yang telah saya sampaikan sebelumnya bahwa kebutuhan terapis bicara di Indonesia sangat besar, maka saya mengajak lulusan SMA bergabung dengan jurusan terapi wicara karena Anda akan dijamin cepat kerja sebelum wisuda, terbuka luas karir Anda, kesempatan berwirausaha yang cukup luas, dan di samping itu Anda secara tidak langsung mengabdi kepada masyarakat lewat layanan terapi wicara kepada yang membutuhkannya. Just